Ganteng banget. Kayaknya gue harus cari tahu deh tentang dia. Oh, dia dari Sumatera Utara. Ih, gue nggak tahu lagi seputar tentang Sumatera Utara. Apa gue searching aja? Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 6 Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Nomi Gracia. Aku Hasanah, aku Keisha, saya Rita, saya Alia. Aku Vera. Di sini kita akan mengenali seputar Sumatera Utara. Let's go. Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan salah satu provinsi terluas di Pulau Sumatera dengan luas wilayah mencapai 72.981 km persegi. Pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Wilayah Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di utara, Selat Malaka di timur. Provinsi Riau dan Sumatera Barat di batas selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat. Saat pemerintahan Belanda, tepatnya tahun 1854, Sumatera Utara adalah suatu pemerintahan yang bernama Government van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah, Sumatera dibagi menjadi 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut Krasidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Pada 15 April 1948 diterbitkan UUD RI No. 10, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Maka pada hari itu ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Lalu berdasarkan keputusan pemerintah darurat RI No. 22 pada tanggal 17 Mei 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan peraturan pemerintah nanti UUD No. 5, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, sistem kepercayaan. Di Sumatera Utara, mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen, termasuk Protestan dan Katolik. Yang kedua adalah mata pencarian. Mata pencarian di Sumatera Utara yaitu bertani di sawah ladang, beternak, dan juga membuat kerajinan seperti menenun. Yang ketiga adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang pertama tradisional, yaitu menenun memakai alat menenun tradisional. Yang kedua modern, yaitu komputer, printer, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan kantor. Yang keempat adalah sistem organisasi sosial. Sistem organisasi sosial itu meliputi perkawinan, kekerabatan, sistem pelapisan sosial, dan juga sistem kemasyarakatan. Yang kelima adalah sistem kebahasaan. Saat zaman dahulu, masyarakat Sumatera Utara menggunakan bahasa dengan logat yang berbeda-beda sesuai dengan sukunya. Sedangkan untuk sekarang, masyarakat Sumatera Utara menggunakan bahasa campuran untuk bergaul dan juga bahasa Indonesia untuk sehari-hari. Yang keenam adalah sistem kesenian. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak kesenian tradisional, diantaranya tari tortor yang dipentaskan saat acara pernikahan. Selanjutnya ada kesenian loncat batu atau disebut juga sebagai fambo. Fambo ini menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan juga matang secara fisik. Yang terakhir ada sistem pengetahuan. Perubahan 2 musim hujan dan musim kemarau tersebut dipelajari masyarakat Sumatera Utara untuk bercocok tanam dan juga pengetahuan lainnya. Danau Toba. Danau Toba adalah danau vulkanik dan merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dan menjadi salah satu keajaiban alam di dunia. Istana Maimun. Istana Maimun merupakan istana peninggalan Kesultanan Delhi yang kental dengan kebudayaan Melayu. Istana ini dibangun pada tahun 1888 dengan arsitektur bergaya Melayu, Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Menara Air Tirtanadi. Menara Air Tirtanadi letaknya tidak jauh dari Istana Maimun, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908 sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan dan saat ini dikelola oleh PDAM Tirtanadi. Candi Bahal merupakan sebuah candi Buddha peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Kabupaten Padangalas Utara, Sumatera Utara. Candi ini terbuat dari bahan bata merah dan diduga berasal dari sekitar abad ke-11. Tugu Toga Sinaga adalah sebuah monumen yang berdiri megah di atas Pulau Samosir. Tugu ini dibangun di komplek bangunan yang seluruh isinya menghadap ke Danau Toba. Tugu ini merupakan simbol persatuan dari marga Sinaga yang kini menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik di kawasan Danau Toba. Nah, sekarang wisata-wisata dan kuliner di Sumatera Utara. Yang pertama, ada Danau Toba. Danau Toba merupakan wisata yang paling populer di Sumatera Utara. Yang kedua, ada Bukit Sibea-Bea. Bukit Sibea-Bea berada di Pulau Samosir. Ikon Bukit Sibea-Bea adalah patung Yesus Kristus yang berukuran 61 meter. Yang ketiga, ada Pantai Sorake. Pantai Sorake merupakan surganya pecinta surfing. Nah, pantai ini berada di Kecamatan Teluk Dalam. Sekarang kita masuk ke kuliner khas Sumatera Utara. Yang pertama, ada Bika Ambon. Bika Ambon adalah kue tradisional orang-orang Cina di Sumatera Utara yang semulanya biasa digunakan untuk sembahyang. Yang kedua ada Deke Naniura. Deke Naniura merupakan masakan berbahan dasar ikan mas. Ikan mas yang menjadi menu Deke Naniura akan diolesi dengan bumbu dan asam sehingga rasanya menjadi begitu pekat. Yang ketiga ada laksa Medan. Laksa Medan yang menyajikan lidi besar, kuah ikan merah, serta suiran daging ayam.